Gimana kabarnya? Luar biasa. Ulang lagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berikan pemain dari yang proyektor ada ya? Ada ya? Orang ya? Proyektor. Baik, topik kita hari ini adalah okultisme. Ya. Tolong dicatat nanti ya. Okultisme. Okultisme berasal dari kata okul, ya. Itu artinya gelap, misteri, atau tersembunyi. Artinya apa? Gelap, terus tersembunyi, misteri. Bagus. Jadi okultisme itu berarti berbicara tentang hal-hal yang masih bersifat misteri atau rahasia, tersembunyi. Tentang apa itu? Sebenarnya istilah okultisme itu adalah istilah yang umum. Artinya segala sesuatu yang kita bicarakan yang masih bersifat rahasia, yang masih bersifat atau belum dapat disingkapkan secara nyata, yaitu juga masih disebut okultisme atau masih bersifat tersembunyi. Itu artinya okultisme. Tapi perkembangan ilmu okultisme ini, perkembangannya, teorinya itu berubah menjadi khas atau menjadi spesifik. Jadi kalau berbicara tentang okultisme, selalu arahnya kepada berbicara tentang hal-hal kuasa gelap. Sebentar saya matikan ini dulu ya, agak berisik. Ya. Jadi kalau berbicara tentang okultisme selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbicara tentang kuasa kegelapan. Nah, itu pergeseran definisinya. Nah, oleh sebab itu mari kita baca Quran firman Tuhan ya, yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6. Ya. Di dalam dunia teologi atau kekristenan atau gereja, istilah okultisme itu sudah menjadi khas berbicara tentang hal-hal kuasa kegelapan. Dan kemudian kita akan lihat landasan dari Quran firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Yang wanita membacakan ayat 11, yang pria membacakan ayat 12. Yang wanita sudah siap? Siap. 2, 3, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pria 2, 3, ya. Karena pejuang kita bukanlah darat, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Perhatikan ayat 11. Itu ada oknum yang disebut. Siapa oknum yang disebut ayat 11? Iblis. Melawan siapa? Iblis. Iblis. Iblis itu kalau ditulis dalam bentuk ya, kata bahasa aslinya, dia berbentuk tunggal. Berbentuk apa? Tunggal. Jadi iblis itu pribadi yang bersifat tunggal. Kemudian ada ayat 12 disebut siapa sih itu pribadi yang disebut, yang dilawan? Siapa? Roh-roh jahat. Terus Pemerintah-pemerintah. iya, pemerintah di mana? Di penguasa penghulu dunia yang gelap. Itu ditulis dalam bentuk plural atau jamak. Di Pak Supri tolong ditampilkan Efesus 6. Jadi perhatikan di situ, dalam ayat ini saja sudah jelas ada iblis yang diberitakan, diceritakan, diinformasikan oleh Alkitab berbentuk pribadi yang tunggal, satu. Kemudian ada roh-roh jahat yang berbentuk plural, artinya jamak, banyak. Siapakah dia?
Siapakah dia? Siapakah iblis itu? Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 8. Saya minta satu orang yang membaca dengan tegas dan baik. Yohanes 8 ayat 44. Berdiri dan membacakannya dengan tegas. Yohanes 8 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Siapa dia? Iblis itu pekerjaannya apa disebut? Pendusta. Dia disebut predikatnya sebagai pendusta. Pekerjaannya disebut apa? Pembunuh Pembunuh. manusia. Bayangkan. Pembunuh. Sejak kapan? Sejak semula. Dan dia disebut bapa dari segala pendusta. Jadi kalau ada di sini yang suka berdusta, kita sudah tahu siapa bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. Sibolis. Orang Nias bilang beho. Kalau ada yang suka berbohong, berdusta, nama bapaknya kita tahu. Bapaknya siapa? Sibolis. Beho. Pekerjaan bapaknya apa? Pendusta. Ya, predikatnya itu pendusta. Pekerjaannya apa? Membunuh. Dari sejak semula. Pembunuh siapa? Manusia. Manusia. Dia bawa kelewang? Enggak. Pekerjaannya adalah membinasakan manusia, menjauhkan manusia dari Tuhan Sang Pencipta, sehingga layak untuk dihukum. Jadi iblis pekerjaannya yang paling utama adalah membawa manusia untuk menjadi pengikutnya, mengikuti seluruh apa yang dikehendakinya, mengikuti sifat-sifatnya, pekerjaannya, kegiatannya, karakteristiknya, sehingga membawa orang itu memusuhi Allah, membawa orang menjadi musuh Bapa, tidak layak untuk bersekutu dengan Bapa, menentang Bapa, tidak percaya akan karya-karya Bapa, karya-karya Allah, sehingga layak untuk dihukum. Dan yang paling tertinggi adalah pekerjaan iblis adalah mendoktrinasi manusia untuk tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan yang paling berbahaya, yaitu apa? Mendoktrinasi manusia untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. ya. Jadi pekerjaan iblis itu menghalangi, membutakan rohani, menghalangi manusia, menawan manusia agar manusia tidak mau percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga tidak mendapatkan memperoleh bagian dari keselamatan. Itu yang paling membahayakan. Dengan cara apa? Merayu, membujuknya untuk mengikuti sikap-sikapnya menentang Allah. Sikap menentang Allah itu dengan bagaimana kita dapat mengidentifikasikannya? Dengan cara
mengujinya lewat kebenaran firman Tuhan. Cara mengujinya, apakah kita itu sudah melawan Allah atau seturut dengan kehendak Allah? Cara mengujinya bagaimana? Sesuaikan, coba cek hidup kita, apakah seturut firman Tuhan atau tidak. Kalau hidup kita menentang firman Tuhan, maka kita sudah ditawan oleh siapa tadi? Behu. Sudah ditawan siapa tadi? Sibolis. Sudah ditawan siapa tadi? Diabolos. Sudah ditawan siapa tadi? Evil. Kalau bahasa Inggris kan evil. Satan. Tapi banyak orang berpikir, enggak, aku biasa aja, aku sehat-sehat saja, aku enggak kerasukan setan. Betul. Tapi engkau pikiranmu, mata rohanimu sudah tertutup untuk firman Tuhan. Dengan sikap-sikap kita yang melawan firman Tuhan, melawan Allah dengan tidak seturut dengan firman Tuhan, itu tandanya kita sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa iblis, roh-roh di udara. Dan akan terlihat lewat apa? Sikap kita, karakter kita. Jadi bisa dapat diperhatikan ada dua hal di dalam diri kita. Apakah kita sudah dipengaruhi kuasa iblis atau roh jahat dengan cara apa? Yang pertama, karakter kita, sikap kita yang melawan firman Tuhan. Yang kedua, bisa secara langsung manifestasi. Yang kedua apa? Manifestasi. Itu yang disebut dengan rasukan. Jadi ada dua identifikasinya tadi. Yang pertama apa? Ya, melawan firman Tuhan. Yang kedua, manifestasi. Yang disebut dengan apa? Kerasukan setan. Orang-orang di kota gak ada lagi yang kerasukan setan. Kalaupun ada itu jarang. Jarang orang kerasukan setan kemudian gelepar-gelepar dan kemudian sikapnya kayak singa, kayak harimau, kayak ular gitu kan. Di kampung masih banyak. Di kampung. Ya. Tapi kalau di kota, ya, itu terlihat dari karakter. Apakah dia pembenci, penipu, pembohong, pendusta, pencuri, narkoba, melawan orang tua, melawan semua orang, tidak mau diatur, ingin bebas kehidupannya, tidak mau turut dengan firman Tuhan, itu dia sudah ditawan, mata rohaninya sudah tertutup, dan sebenarnya dia pun sudah dipengaruhi oleh kuasa roh jahat. Meskipun dia tidak bermanifestasi, enggak manifestasi, kayak setan mukanya, enggak. Tapi yang kayak setan itu apanya? Karakternya. Kalau di kampung, di daerah kita masih sering ketemukan orang yang manifestasi kerasukan setan. Nah, oke. Nah, saudara-saudara, maka pekerjaannya sudah jelas. Nah, oleh sebab itu Efesus 6 tadi katakan apa? Efesus 6 tugas kita apa? Coba perhatikan lagi. Ayat 11 tadi sudah. Siapa yang tahu apa tugas kita? Ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Apa? Perlengkapan senjata. Bukan itu. Tugas kita apa? Ya, ada lagi yang lebih spesifik. Ayat 11. Melawan. Melawan siapa? Tipu muslihat iblis. Tipu kan penipu terus kan? Hati-hati kalau ada di sini penipu, pembohong, pendusta, bapaknya berarti siapa? Behu. Jadi sudah jelas. Maka firman Tuhan mengajak kita apa? Melawan. Kita harus lawan. Nah, saudara-saudara, cara kerja dari iblis itu, roh jahat itu, maka dia memutar balikkan fakta karena dia berdusta, penipu. Dia menyamar dan dia menyerupai pekerjaan Tuhan. Jadi orang bisa tertipu.
Ya, oleh sebab itu jangan heran kalau di daerah, di kampung, ya, maka banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan iblis, roh jahat itu termanifestasi lewat siapa? Lewat apa? Lewat pekerjaan-pekerjaan yang terlihat. Seperti apa? Ada yang berbentuk sihir, perdukunan, sihir, perdukunan, spirit gelap, penyembahan roh-roh jahat, magic. Hati-hati. Saya selalu katakan bahwa di daerah kantong-kantong Kristen, di Medan Timur, Nias, Mentawai, Kalimantan, ya, Papua Timur, Ambon, Sumba dan lain-lain, itu daerah Kristen. Tapi paling banyak terkena dan percaya atau terlibat dengan kuasa-kuasa roh-roh jahat. Masih bisa videonya? Nah, oleh sebab itu PR kita sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang tertipu. Pekerjaan iblis tadi apa? Menipu, mendusta. Jadi orang datang kepada dukun. Di kampung, orang lebih senang datang kepada dukun atau pendeta? Dukun. Anaknya sakit datang ke dukun. Suaminya sakit datang ke dukun. Mamanya sakit ke dukun. Dirinya sakit datang ke dukun. Mau merantau datang ke dukun. Mau berusaha datang ke dukun. Mau bekerja sesuatu datang ke dukun. Tanya ke dukun. Mau merantau, anakku mau merantau. Terus gimana? Tanya dulu, gimana? Cocok nggak ini? Wah, jangan, nggak cocok untuk anakmu. Tanyanya ke dukun, bukan ke Tuhan. Ya kan? Mau melamar polisi, mau melamar tentara, didoakan oleh dukun. Ya kan? Hati-hati. Ini pasti banyak dulu juga ini. Waktu mau merantau, ya orang tuanya bawa apa biasanya? Apa biasanya orang tua bawa ke dukun? Rokok, gula, terus apa lagi? Kopi, apa lagi dibawa? Orang tua bawa? Duit, beras, ya kan? Itu dilakukan orang tua kita kan? Dan itu nanti turun-temurun. Kalau tidak dikasih pengertian pemahaman, itu turun-menurun terus dilakukan lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus menyingkapkannya bahwa di daerah-daerah pekerjaan para kerjaan kuasa-kuasa gelap itu, roh jahat iblis itu menempel dan dapat dilihat dari pekerjaan-pekerjaan aktivitas perdukunan. Di dalam Alkitab jelas, perdukunan, sihir, sesuatu yang najis bagi Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Sadarkan orang tua dan bahkan kita masing-masing. Amin. Amin. Kalian sudah mendengar firman Tuhan ini. Jangan lagi mau datang ke dukun. Jangan mau, kalau orang tua mau datang lagi ke dukun, katakan jangan. Ya tapi anaknya sakit, bawa ke rumah sakit. Mau dapat pekerjaan, berjuang, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, ini yang benar. Oke. Nah, saudara-saudara, maka di daerah-daerah itu banyak sekali orang yang akhirnya percaya dan datang kepada dukun. Apakah bentuk dalam sihir dikasih, magic, dan apakah dalam bentuk benda-benda, jimat, ada sesuatu yang dikasih, disimpan, dibawa di tempat kerja, apakah ditempelkan dalam tubuh, apakah bisa juga dimakan, ditelan, apakah dalam bentuk benda-benda, cincin, ya kan? Ada gelang, ada taring babi, nah, itu banyak dicari. Taring harimau, ya, terus keris, nah, benda-benda tertentu yang biasanya bisa diisi. Jadi pekerjaan dari roh jahat itu, dia menempel pada orang atau bisa menempel pada benda tertentu. Kalau pada dukun, dia menempel pada dukun itu. Dan dukun itu pun biasanya pelihara dia. Menempel pada tubuhnya
karena dia makan sesuatu dalam tubuhnya, atau dia simpan juga jimat benda-benda tertentu, apakah ikat pinggang, kalung, cincin, maka itu dipelihara terus, dikasih makan. Prinsip dari kuasa gelap itu, dia harus dipersembahkan sesuatu kepadanya. Jadi dia ingin sebenarnya, iblis itu, roh jahat itu ingin disembah dan dipersembahkan sesuatu kepadanya. Ingat, kalau datang kepada dukun, tadi saya sudah katakan, membawa apa? Gula, beras, bawa duit, bawa buah. Itu sama kayak memberikan sebuah persembahan. Jadi kalau orang datang ke dukun, itu sudah mempersembahkan sesuatu kepada roh-roh jahat. Memohon pertolongan dari roh-roh jahat, dari iblis, bukan kepada Tuhan. Ini harus sadar. Lupa, tujuannya baik, Pak. Hati-hati. Tidak semua tujuannya baik, tetapi itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya baik, Pak. Tapi ingat, dia memutar balikkan agar engkau tidak percaya kepada Tuhan, tapi engkau percaya kepada siapa? Dukun. Kalau di daerah namanya orang pintar. Jadi orang pintar. Jadi orang yang datang bukan orang pintar, orang bodoh. Iya kan? Jadi kalau dukun itu disebut sebagai orang pintar. Yang datang dan mau minta tolong kepada orang pintar berarti orang bodoh. Di sini tidak ada orang bodoh. Amin. Amin. Gak ada kan? Gak ada yang ngaku. Kalau ada yang masih datang ke orang pintar dukun, memang benar-benar bodoh. Jangan pernah mau. Saya dulu paling bilang anti atau paling logis gitu. Iya, saya lawan. Dari belum masuk STT itu rasanya kayak saya gimana ya? Kok saya orang pada takut gitu. Lewat dari kuburan, hantu, udah ketakutan orang lewat kuburan. Ada hantu di situ. Ada hantu nggak di kuburan? Nggak ada. Yang di kuburan itu adanya apa? Kuburan. Orang mati. Kita ini kalau udah mati, ya pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, lipatkan, masuk peti, dikuburkan ke dalam tanah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Dagingnya kemana? Dimakan ular. Matamu itu pecah, kempes. Pipinya yang tembok, semua tubuh yang motok-motok habis. Yang pipimu kau pakai ini tebal-tebal habis semuanya. Sisa apa? Tulang. Rohnya kemana? Kembali kepada Allah Sang Pencipta. Ada nggak setan di situ? Nggak ada. Ini jelas. Jadi di kuburan itu nggak ada setan. Yang ada apa? Kuburan. Dan kalau dibongkar itu, yang ada apa? Tulang belulang. Jadi pikiran kita orang Kristen harus dijelaskan dulu. Jangan sampai salah. Orang Nias bilang salah paham. Jangan salah paham. Harus benar pahamnya. Nah, saudara, orang-orang banyak terlibat, ya kan? Supaya usahanya laris, pekerjaannya bagus, maka dia minta sesuatu kepada dukun, dibawa ke tempat usahanya. Supaya dia bisa mendapatkan wanita pujaannya, maka dia datang kepada siapa? Dukun. Mbah dukun. Ada mbah dukun. Terus sedang ngobati pasiennya. Udah cocok belum ya? Cocok, Pak. Cocok ya. Ini pasiennya. Mbah dukun, ngapa nak? Mbak, aku ini mbak. Kalau dukun ini manggilnya apa? Apa? Kalau ada dukun kita panggil dia apa? Panggilannya ama gitu ya.
Iya. Ahmad Duku. Nogu, ini Nogu. Iya kan? Gitu. Ini Nogu. Ahmad. Ada wanita yang kusuka. Bagus. Udah lama ku kejar-kejar dia. Jangan kejar-kejar. Kalau kau kejar-kejar capek, kata dukunnya. Iya dia buangkan itu maksudnya. Maksudnya ku kejar-kejar itu, aku berusaha untuk mendapatkan kannya. Tapi Ahmad Duku dia nggak mau juga sama aku. Oh, itu sebenarnya gampang. Prinsipnya ada, kata dukunnya. Yang pertama apa? Uang, daftar uang. Ayam. 3B. Yang pertama 3B. 1B. Berusaha, kata udah dukun, aku udah berusaha, nggak mau juga dia sama aku. B yang kedua apa? Berdoa. Aku sudah berdoa juga sama dukun, nggak bisa juga. Yang ketiga, nah itu yang paling penting kata dukun. Nogu, berkaca kau Nogu. Kenapa sama pendeta? Mana cewek yang kau suka? Ditunjukkannya, ceweknya cantik minta ampun. Nogu, coba kau berkaca mukamu. Siapa ini? Kau pendeta? Sama dukun gitu kan? Itu mukamu. Iya ya, pantesan dia nggak mau. Ini bercanda. Tapi ada betul. Tadi yang pertama apa? Berusaha. Nggak bisa juga. Yang kedua? Berdoa. Belum juga. Yang ketiga? Berkaca. Belum bisa juga. Yang terakhir apa? Apa? Berduit. Yang keempat, tak kalah pentingnya Nogu, kata dukunnya. Dukunnya berarti lumayan cerdas juga. Nogu, kalau berkaca kalah, mukamu ya gimana ya aku bilang ya. Kalau ada nilai 1 sampai 100, mukamu cuma konten nilai 10 Nogu. Rendah kali. Jadi gimana? Ya sudah, kau banyak duit, soal banyak duit, ya dekati cewek itu. Kalau ceweknya matre, nempel pasti dapat. Kan? Kalau ceweknya apa? Matre. Cewek matre. Tapi kalau ceweknya bukan cewek matre, nggak nempel-nempel. Maka yang kelima, kalau ceweknya sudah dideketin, sudah bawa duit banyak juga, ceweknya nggak dapat. Tadi yang pertama apa? Berusaha. Yang kedua? Berdoa. Yang ketiga? Berkaca. Yang keempat? Berbuat duit. Enggak juga nempel ceweknya. Yang terakhir, inilah makanya aku datang kepada dukun. Berdukun. Yang kelima, ini orang yang kalau sudah salah jalan, cinta ditolak, dukun bertindak. Ayo, cinta ditolak, dukun bertindak. Ada orang yang berkelahi dan kemudian kau terus berkelahi, dukun bertindak. Datang kepada dukun, aku mau kuat. Dukunnya bilang, minum obat kuat. Mari sini, diisi lah dukun. Tes, tusuk, mempan. Ditusuk tidak mempan. Dicolek sama cewek cantik, wah ternyata kelemahannya cewek cantik. Ditikam nggak mempan. Digoin anak burung, kalah. Ya, Simpson. Ya, Simpson itu ya mau berapa senjata dikalahkannya. Tapi dicoel sama anak cewek cantik, keong langsung. Nah, kita terjebak di situ kan. Rumah kita ini kayaknya ada setan, panggil dukun supaya diusir setan. Setannya dulu, dukunnya yang setan juga. Jadi bahaya ini. Terjebak. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan pekerjaan ini. Dan itu sampai hari ini masih dilakoni di daerah dan di kampung kita. Betul? Orang tua kita masih lakukan, betul? Mahasiswa pernah datang ke sini. Saya integrasi sesuatu. Siapa yang datang ke sini
dibawa orang tuanya ke dukun. Jangan. Siapa yang datang ke sini membawa sesuatu, diberikan oleh orang tuanya benda sesuatu, nggak ngaku. Pas waktu berdoa, kok anak ini sering kayaknya gelisah. Datang dia, dan bahkan dia histeris. Akhirnya ngaku. Dia ada bawa bungkusan kecil. Ini ciri khas dari saudara kita. Itu kalau dukun itu ambil tanah, kemudian tanah hitam itu dibungkus, didoakan, disuruh bawa kemanapun dia baru kan. Akhirnya kita buang. Siapa di sini yang pernah didoakan dukun? Didoakan orang tuanya. Nah, Kak Koi pernah. Dibawa orang tuanya, didoakan oleh dukun. Atau inisiatif sendiri datang ke dukun. Gak pernah? Atau pernah meminta sesuatu dari dukun? Ya, meminta sesuatu kan seperti dikatakan. Apakah dia mau memikat cewek? Apakah dia supaya kebal kuat? Ataukah waktu sakit didoakan oleh dukun? Ataukah waktu merantau didoakan oleh dukun? Nah, itu semua bisa terjadi. Saya dulu waktu remaja paling nggak percaya. Walaupun ada nggak sih benar gitu? Ada kebenaran itu betul, ada. Memang orang kalau soal itu kita kira iya ya. Tapi sehebat-hebatnya pekerjaan roh jahat. Firman Tuhan katakan tadi apa? Lawanlah tipu muslihat jahis. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus bereskan. Jangan lagi kita pernah terlibat lagi dengan hal yang demikian. Jangan lagi percaya dengan hal-hal yang demikian. Jangan lagi mau ikut nasihat-nasihat dari yang demikian. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk mendatangkan kebaikan, tapi justru menyesatkan kita. Amin. Nah, pekerjaan iblis itu adalah menipu dan kemudian membawa kita percaya kepada dirinya, dan sehingga kita menjadi musuhnya. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi musuh Allah. Tanpa kita sadari, kita sudah melawan. Saudara-saudara, saya punya cerita. Kakek saya, kakek saya atau orang Lingga Pokbu, kakek saya itu punya kekuatan magic seperti itu. Suatu kali dia ada ribut dengan seorang, berantem, dikeroyok oleh beberapa orang di ladang, dibacok. Kalau udah dibacok beberapa orang harusnya bagaimana? Mati. Minimal kalau sudah dibacok, dikeroyok orang itu bagaimana? Minimal kritis, masuk rumah sakit, kritis, rawat, ICU atau UGD, masuk itu. Tapi kalau karena dia punya pegangan, dia cukup ludahkan, berludah di tangannya, dia pegang punggungnya, sembuh. Itu turun ke siapa? Anak-anak. Bapak saya, terus beberapa lagi saudara. Bapak saya pun terlibat dalam hal demikian. Bapak saya merantau ke Medan,
Maka waktu itu Medan itu sangat mengerikan. Saya ingat Medan itu banyak preman, ya, preman, dan rata-rata preman juga itu mengisi tubuhnya dengan kekuatan, bukan hanya otot, ya, bukan hanya bawa senjata, tapi memang ada kekuatan dalam dirinya. Jadi bapak saya pun isi juga, ya, itu terasa. Dia makan jarum, ya, untuk diisi, ya. Dia makan cuma masuk ke dalam tubuh. Pantangannya ada. Apa pantangan? Enggak beda. Pantangannya memang masing-masing beda-beda, ya. Biasanya itu banyak, ada beberapa pantangan. Pantangannya adalah tidak boleh makan di tempat orang yang meninggal. Pantangannya itu. Ya, bapak saya, ya, dia lupa, ya, pulang dari kerja kantor, mertuanya, ya, itu dari mama saya meninggal. Dia cepat-cepat datang ke rumah, dan ternyata mayat masih ada di situ. Dia lupa sama sekali, dia makan nasi di situ. Akhirnya apa? Semua yang dia pernah makan dulu, jarum, benda-benda itu keluar